Ya, yang baru saja Anda saksikan adalah perseteruan antara Rusia dan Ukraina. Tapi, meski kedua negara ini berjarak 9.000 km lebih dari Indonesia, sadarkah Anda kalau perang itu ternyata juga berdampak sampai ke tanah air? Jadi begini, ternyata perang Rusia-Ukraina berdampak ke segala penjuru. Satu di antaranya yaitu munculnya ancaman krisis pangan di awal tahun 2022. Harga komoditas pangan yang meroket menjadi indikasinya. Hal ini juga berakibat pada mayoritas negara yang harus mengamankan negaranya masing-masing agar ketersediaan pangan terjaga. Sebagai negara yang memiliki beragam komoditas pangan, pemerintah Indonesia tentu tak tinggal diam melihat kondisi ini. Beras yang selama ini menjadi komoditas pangan dasar utama yang bahkan sebagian harus diimpor dari negara tetangga, kini telah dicarikan alternatifnya. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Indonesia melakukan impor beras dari 5 negara yakni Thailand, Pakistan, Vietnam, India, dan Myanmar. Sepanjang tahun 2021, volume impor beras Indonesia mencapai lebih dari 407.000 ton. Angka tersebut naik 14,44% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jumlah itu bernilai 183,8 juta dolar Amerika Serikat atau lebih dari 2,7 triliun rupiah. Indonesia juga sempat melakukan impor beras mencapai hampir 1 juta ton pada kuartal pertama tahun 2016 dengan nilai 401 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,3 triliun rupiah. Padahal masih ada sejumlah alternatif pangan selain beras yang dihasilkan Indonesia. Sorghum salah satunya. Kita ingin banyak alternatif, banyak pilihan-pilihan yang bisa kita kerjakan di negara kita, diversifikasi pangan, alternatif bahan pangan, tidak hanya tergantung pada beras, karena kita memiliki jagung, memiliki sagu, dan juga ini sebetulnya tanaman lama kita. Yang ketiga adalah sorghum. Barangnya ini. Pernahkah Anda mendengar jenis pangan ini? Cukup banyak nama panggilannya. Di sebagian pulau Jawa, ia disebut cantel. Namun, sebagian warga timur Indonesia memanggilnya dengan jagung rote. Sorghum, cantel, jagung rote, atau apapun sebutannya merupakan tanaman yang berasal dari Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Jadi tak heran, sorghum dapat tumbuh pada kondisi apa saja, bahkan dalam tanah kering dan tandus sekalipun. Sehingga sangat mudah untuk didapat pada masa-masa genting seperti musim kemarau berkepanjangan. Selain beras, sorghum juga menjadi substitusi gandum dan tepung terigu. Berdasarkan data dari Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia atau APTINDO, konsumsi tepung terigu pada tahun 2020 Indonesia mencapai 4,9 juta ton di kuartal 3. Sementara itu Indonesia mengimpor gandum sebagai bahan dasar tepung sebanyak 8 juta ton di tahun yang sama. Oleh karenanya, Indonesia berupaya untuk mencari alternatif tepung terigu dengan produk tepung lokal yang berasal dari bahan lainnya, yaitu serealia atau biji-bijian seperti sorghum. Terlebih, sorghum ini memiliki kadar glukosa lebih rendah dan kandungan serat yang tinggi daripada beras dan tepung terigu, sehingga cocok untuk mencegah diabetes. Proteinnya itu lebih tinggi dibanding padi dan jagung. Karena protein sorghum itu 11-12%. Kalau karbohidratnya sama, hampir sekitar 70% dia mengandung karbohidrat. Dan sorghum juga mengandung serat yang sangat bagus untuk orang-orang yang sedang diet, terutama untuk orang yang diabetes mellitus, kemudian untuk orang yang autis, kemudian untuk orang yang kanker dan lain-lain. Karena dia tidak mengandung gluten. Kalau di terigu itu ada gluten. Nah, gluten itu yang lama terurai dan dia akan menjadikan glukosa. Nah, kalau ini dia tidak seperti itu karena indeks glikemiknya juga kecil. Ragam kandungan gizi baik dari sorghum faktanya tidak hanya menyehatkan bagi manusia.
Hasil kajian Balai Penelitian Tanaman Serealia yang kini telah melebur dengan Badan Riset dan Teknologi Nasional atau BRIN memaparkan, kandungan protein di batang sorghum nyatanya bisa meningkatkan bobot sapi pedaging hingga 1,6 kg per harinya atau meningkatkan produksi susu sebanyak 10 hingga 15%. Sedangkan biji-biji sorghum bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak unggas. Sorghum diibaratkan tanaman mukjizat karena menjadi tumbuhan yang dapat dimanfaatkan seluruh bagiannya hingga tanpa sisa, mulai dari bulir buah, batang, dan daun hingga ampasnya pun dapat dimanfaatkan. Selain menjadi pengganti beras, tepung, gula, kecap, dan bahan pangan lain, serta pakan ternak, sorghum nyatanya juga dapat diolah sebagai energi atau bahan bakar bioetanol. Adapun sebagai serat, sorghum bisa difungsikan sebagai bahan baku industri kertas dan papan partikel meja atau dinding. Sebagai pupuk, semua bagian sorghum diketahui bisa digunakan sebagai bahan pupuk organik. Potensi ini diamini oleh Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Agribisnis Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Andi Bahtiar. Menurutnya, sorghum bernilai multi-komoditas atau memiliki produk turunan yang beragam, di mana produk multi-komoditas adalah kunci dari ketahanan pangan. Manakala ada kelangkaan, maka itu berpengaruh ke harga. Nah, itu bisa terjadi kalau kita pangan kita itu single commodity. Jadi hanya beras atau hanya jagung, kan gitu. Nah, kalau kita diversifikasi pangan kita sampai kepada sorghum, itu menunjang pada program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Kelebihan-kelebihan sorghum telah berderet di atas kertas, tapi sorghum hingga saat ini belum eksis di pasaran. Program swasembada beras beberapa era kebelakang diduga menjadi salah satu penyebab pudarnya minat masyarakat terhadap sorghum. Pesona sorghum tertutupi oleh beras yang didogma menjadi makanan pokok yang harus dikonsumsi dari Sabang hingga Merauke. Untuk mengatasi itu, pemerintah saat ini mengupayakan berbagai hal menjadikan sorghum alternatif pangan prioritas, dari mulai sosialisasi kepada masyarakat dan petani hingga menggait swasta dalam rangka perluasan budidaya yang berujung pada penekanan harga. Pemerintah ini sedapat mungkin efisien. Artinya kalau bisa menggandeng swasta, juga dengan kata lain itu bisa memberikan tanggung jawab juga ke swasta. Kalau mereka ikut berkontribusi. Nah, sorghum itu sendiri banyaklah. Kawan-kawan kita, para ahlinya di sini juga banyak, ada Pak Jo dan yang lain-lain ini, teman-teman ini secara teknis tentu lebih gamblang. Jadi bagaimana sih pendekatannya ini ke masyarakat? Jadi menghilangkan dikotomi bahwa sorghum ini mahal, produk turunannya mahal, jadi hilang. Ternyata murah, mudah diakses. Lantas bagaimana budidaya sorghum dilakukan? Berlokasi di Kabupaten Sumba Timur NTT, benarkah tanaman serbaguna bernilai tinggi ini mampu tumbuh di daerah kering sekalipun? Ama ina adeya yane parai dau yaungati hari-hari hari keyane jadi tabale. Berada di selatan Pulau Sumbawa dan Flores, Sumba menjadi pulau yang sering disebut sebagai surga tersembunyi. Alamnya yang indah mulai dari hamparan padang savana luas hingga bukit yang nampak tak berujung. Namun wilayah ini juga dicirikan dengan iklim yang kering. Minimnya curah hujan dan sulitnya eksplorasi air tanah kerap terjadi akibat kondisi geologi yang cukup kompleks. Pulau Sumba secara keseluruhan dikategorikan sebagai kawasan karst karena penyusun utama wilayahnya adalah batu gamping atau kapur. Sulit rasanya untuk menghasilkan hortikultura yang baik. Meski dengan kondisi demikian, ternyata ada satu mutiara yang tumbuh di tengah keringnya tanah ini. Ya, tanaman sorghum.
Tepatnya berlokasi di Kabupaten Sumba Timur. Bagaikan harapan baru, ternyata sorghum di Sumba Timur ini tumbuh subur bahkan memberikan hasil yang terbaik. Sumba Timur yang berwilayah 60% dari keseluruhan Pulau Sumba mampu menghasilkan sorghum varietas unggul yang disebut Super 1. Batangnya lebih besar dan memiliki tingkat kemanisan lebih tinggi dibandingkan hasil panen daerah lainnya. Waktu saya kecil, saya udah makan sorghum. Karena kami hanya pegawai negeri yang punya beras natura dulu. Sedangkan orang-orang di kampung di Sumba ini hanya makan jagung, sorghum dengan umbi-umbian. Ya kalau dibilang makanan pokok orang Sumba dulu, ya sorghum dan jagung. Belum mengenal beras secara luas. Dan menjadi catatan juga, sorghum ini batangnya seperti tebu, jadi rasa manis seperti tebu. Jadi kami masih kecil itu makan batang sorghum ini. Makan seolah-olah dia tebu manis dia. Tidak seperti padi yang sekali panen akan habis dan harus menanam kembali, sorghum dalam sekali tanam atau dalam 1 tahun dapat dipanen hingga 3 bahkan 4 kali. Beberapa sorghum di Sumba Timur juga dapat bercabang hingga 12 malai. Kabar baik ini ternyata sampai di telinga Presiden Joko Widodo. Sehingga pada bulan Juni, Presiden sempat datang langsung untuk melihat dan mendukung budidaya sorghum di sini. PT Sorghum Indonesia yang bermisi senada dengan pemerintah Indonesia berupaya menjadikan sorghum alternatif untuk ketahanan pangan memelopori budidaya sorghum di Sumba Timur. Setidaknya 3.200 hektar lahan di daerah Laipori, Sumba Timur telah ditanami sorghum. Kami dengan ilmu dan inovasi teknologi bagaimana membangkitkan kembali semangat masyarakat Sumba Timur. Alhamdulillah pada saat bulan kemarin panen oleh Pak Presiden itu kami bisa menunjukkan hasil dari tanaman sorghum kami bisa menghasilkan diameter batang 7 cm dengan tinggi 4,5 meter dan bobot malai rata-rata 200 sampai 400 gram per malai. Untuk produktivitasnya, kami menghasilkan 5 ton per hektar untuk biji dan 50 ton per hektar untuk batang. Cara budidaya sorghum tidaklah rumit. Pertama, biji sorghum yang telah direndam air dan diberi anti semut ini dijemur beberapa saat sebelum siap tanam. Lahan sebelumnya juga harus dibersihkan dari bebatuan dan sisa-sisa pohon lebih dulu, kemudian dirotari atau digemburkan dan diberi pupuk dasar organik. Selanjutnya, membuat lubang tanam kurang lebih sedalam 5 cm. Jumlah benih yang ditanam dianjurkan 1 butir per lubang menggunakan alat yang telah dimodifikasi, sehingga mampu menanam tidak lebih dari 2 benih per lubangnya. Alat ini juga memberi jarak tanam antar lubang sekitar 20 cm. Adapun jumlah benih yang dibutuhkan 5 kg per hektarnya. Tidak butuh waktu lama, sorghum di Sumba Timur siap panen tahap pertama hanya dalam 82 hari. Yang bikin sorghum di Sumba ini berbeda dengan sorghum di daerah lainnya, dia pada saat umur 51 HST sudah mulai berbuah. Sedangkan di daerah lain itu umur 61, 62. Jadi waktu panen kita juga bisa lebih singkat. Di daerah lain 90 hari HST atau 90 hari, di sini 82 sampai 83 sudah siap panen. Lihat ini tanaman kita. Sakit sapi. Aduh. Ini adalah ilustrasi yang terjadi saat petani sorghum mendapati tanamannya diserang hama. Tak hanya serangga, sorghum juga sangat digemari oleh hewan ternak. Terlebih hewan ternak masyarakat Sumba biasanya dilepas leluasa seperti sapi hingga kuda. Burung dan belalang menjadi ancaman utama.
Sejak awal tahun 2022, serangan hama belalang mewabah di Sumba Timur karena ekosistem alam yang sedang terganggu. Sorghum yang telah siap panen ditandai dengan menjulangnya batang dan bulir yang tak lagi berwarna hijau. Cara panen dapat dilakukan menggunakan mesin maupun manual. Usai panen, sorghum di Sumba Timur ini diproses menjadi berbagai produk turunan seperti beras sorghum, tepung sorghum, hingga silase atau pakan ternak. Untuk silase, batang dan daun sorghum dicacah lebih dulu. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah besar dan difermentasi selama 2 hingga 3 minggu sebelum siap edar. Agar proses fermentasi berjalan baik, udara di dalam wadah harus dihilangkan. Sementara untuk beras sorghum, bulir atau bijinya dirontokkan, kemudian disosoh beberapa kali hingga lapisan kulit luarnya terpisah. Adapun untuk tepung, melanjutkan proses dari beras sorghum. Bulir yang telah disosoh lalu dimasukkan ke mesin crusher atau penghancur sebanyak 2 kali hingga menjadi tepung yang halus. 1 hektar itu hanya butuh 5 kilo paling banyak. Nah, kalau 5 kilo itu kalau ditanam dengan baik, dipupuk dengan baik, hasilnya sudah mencapai 5-7 ton per 1 hektar. Itu baru bulirnya. Belum lagi batangnya. Batangnya itu mencapai 40-70 ton. Kalau diameter batangnya itu 2-5 cm, itu udah pasti panennya 50 ton ke atas. Berarti artinya sekali panen bisa dapat 35-40 juta per sekali panen. Sekali tanam, panennya 3 kali. Nah, ini bedanya dengan tumbuhan lain. Padi tanam sekali, ulang lagi nanam, modal lagi. Kalau sorghum tidak. Sekali tanam, yang kedua gratis, yang ketiga gratis. Sebenarnya nilai jual sorghum di pasar cukup menjanjikan. Selain untuk substitusi pangan dalam negeri, sorghum dari Indonesia juga tengah diminati pasar luar negeri. Namun permasalahan suplai atau pasokan sorghum tanah air dinilai masih jauh dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan ini. Masalah sosialisasi kepada masyarakat dan para petani lokal mengenai budidaya sorghum disinyalir menjadi persoalan utama. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa hilirisasi sorghum dalam negeri belum maksimal. Saat ini jumlah sorghum yang sudah tertanam di Indonesia mencapai 7.300 hektar, sementara untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui sorghum yang mampu substitusi beras dan jagung, setidaknya butuh 3,5 juta hektar lahan sorghum. Bersama pemerintah, PTSI dan stakeholder lainnya terus berupaya memperluas budidaya sorghum di Indonesia. Sosialisasi kepada petani mengenai cara dan keuntungan budidaya sorghum terus digenjot melalui berbagai upaya. Salah satunya pembagian bibit gratis hingga sistem bagi hasil. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat tanaman ini juga tak luput dari agenda. Usaha memang tak pernah mengkhianati hasil. Upaya yang telah dilakukan bersama mulai kelihatan hasilnya. Baru berjalan beberapa bulan, Alphonse, seorang petani sorghum di desa Kadumbul, Sumba Timur, mampu menjadikan sorghum sebagai sumber kehidupan baginya dan orang sekitar. Selain itu, pamor sorghum yang kian meningkat ternyata juga tengah diminati masyarakat di kota besar. Seperti apa kisahnya? Bagi warga desa Kadumbul, Kecamatan Pandawali, Kabupaten Sumba Timur, kata sorghum nampaknya memiliki makna sebuah harapan, di mana banyak orang bergantung pada tanaman ini. Putra asli Sumba Timur bernama Alphonsus Omadeak punya mimpi wujudkan raharja bagi desanya melalui sorghum. Meski Sumba Timur memiliki segudang pesona dengan hamparan dataran yang indah, tapi ternyata diiringi dengan banyaknya lahan tidur yang ada. Menyadari hal ini, Alphonse berupaya menyulap 15 hektar lahan milik keluarga dan kerabat yang sudah lebih dari 30 tahun dibiarkan begitu saja menjadi ladang sorghum. Dengan semangat membara,
usai kunjungan Presiden Jokowi ke kampung halamannya, ia meneruskan misi budidaya sorghum dengan berbekal bibit dari PT Sorghum Indonesia. Jadi itu terjadi atas pertemuan saya dengan Pak Muldoko di salah satu kegiatan di sini. Jadi terpatri di benak saya bahwa pernyataan beliau adalah saya orang Jawa bisa datang tanam sorghum di Pulau Sumba. Dalam hal ini Sumba Timur. Kenapa kamu orang Sumba Timur yang katanya familiar dengan sorghum, kenapa tidak tanam sorghum? Ya buat saya pernyataan beliau itu cukup menohok bagi saya sebagai anak daerah, bagi saya sebagai putra Sumba, anak kampung yang juga butuh hal yang baru, butuh masukan yang baru, dan akhirnya saya putuskan untuk mencari lahan untuk bagaimana kami membudidaya sorghum. Hasil dari kebun sorghum rawatan Alphonse yang telah tumbuh subur ini tentu tidak dinikmatinya sendiri, namun juga puluhan anak dan remaja yatim piatu yang kini berada di bawah pengawasannya. Siapa yang mau tanam sorghum? Benar ya, semua mau tanam sorghum ya? Hari demi hari, mereka hidup dari hasil tanaman ini. Dalam masa libur sekolah, Alphonse tak lupa untuk selalu mengajak anak-anak bercocok tanam sorghum, mengedukasinya, hingga menjaga ladang sorghum ini bersama-sama. Hasil dari budidaya sorghum cukup untuk kebutuhan sehari-hari hingga menyekolahkan anak-anak tersebut. Satu lubang 2-3 ya. Ada yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, ada yang bapaknya ada, ibunya nggak ada. Ada yang mamanya ada, bapaknya nggak ada. Bahkan juga bapak mamanya udah nggak ada, termasuk saya ini. Dan atas alasan itulah saya hadir di tengah-tengah mereka yang ada sekarang. Dan syukur puji Tuhan, ada 8-12 anak-anak sekarang ini yang saya sedang bantu untuk keperluan sekolah mereka, SPP-nya, pakaian seragam, dan lain-lain. Itu ada yang dari 1 tahun sampai yang ke 8-9 tahun, bahkan yang sampai di kelas 5 SD sekarang. Bahkan sudah ada yang lulus SMA. Tentu mereka menemukan ada sesuatu yang membuat mereka bisa bertahan. Berarti ada kehidupan di situ. Selain anak-anak di desa Kadumbu, adik bungsu dari Alphonse sendiri juga bisa mandiri dari segi ekonomi. Ia mampu membuka toko pakaian yang dijual secara daring berkat modal yang terkumpul dari hasil budidaya sorghum. Bapak sama ibu sudah meninggal. Saya anak bungsu dari 7 bersaudara. Ya, untuk ponakan masih kecil-kecil ya, jadi hasilnya itu hanya untuk sekolah aja dan untuk jajan. Bisa untuk adik-adik kuliah, jualan online itu dropship. Dan untuk saya sendiri, untuk hasilnya itu ya bisa dapat membantu ekonomi keluarga. Membudidayakan sorghum ternyata juga mampu menekan pengeluaran untuk bahan pokok keluarga secara signifikan. Mereka tak lagi perlu membeli beras yang harganya cukup tinggi. Terlebih, sorghum memang menjadi menu sehari-hari bagi mereka. Ada beragam olahan pangan yang biasa disantap dari sorghum, mulai dari nasi sorghum, kue-kue kecil, hingga menu favoritnya, bubur sorghum. Selain nikmat, olahan berbahan dasar sorghum juga sehat karena kaya akan nutrisi. Tak heran jika kudapan-kudapan berbahan dasar sorghum juga jadi incaran warga kekinian yang mulai gandrung dengan makanan-makanan sehat, tak terkecuali para vegan dan vegetarian. Tam-Tam adalah salah satunya. Dia adalah koki vegan di Jakarta, yang juga konten kreator Jakarta Vegan Guide, media digital yang menjadi panduan untuk para vegan. Tam-Tam menganggap sorghum harus digaungkan karena potensinya yang luar biasa. Quinoa yang merupakan pangan primadona dari luar negeri, menurutnya sangat potensial untuk digantikan posisinya oleh sorghum. Kenapa aku sendiri tuh suka banget sama sorghum? Itu pertama lokal, dan yang pasti secara nutrisi tuh ya sangat baik gitu, dengan fiber yang tinggi. Jadi aku kasih tahu, sorghum tuh kenapa dibilang will be the next quinoa, karena segi nutrisi protein, vitamin-vitamin itu semua sama, kecuali fiber atau serat itu sorghum lebih sedikit lebih tinggi dibandingin quinoa.
Dan dengan itu kenapa bisa dibilang kalau itu potensi yang sangat tinggi bisa menjadi the next quinoa. Dan ya dari segi makanan juga enak gitu. Pasti kita kalau misalnya satu terus karbohidrat yang pasti nggak sustainable, kayak banyak ketergantungannya gitu untuk satu makanannya aja. Jadi aku bisa nge-encourage orang-orang untuk bisa ngediversifikasi karbohidrat kita sih sehari-hari gitu. Koki bidang pastry ini juga bercerita bahwa produk turunan tepung sorghum adalah salah satu favoritnya. Menurut Tamtam, tepung sorghum memiliki tekstur yang sangat baik serta menyerupai tepung terigu. Dengan rasanya yang sedikit lebih manis dan tidak mengandung gluten, justru menjadikannya semakin memiliki nilai lebih. Itulah gambaran mengenai tanaman sorghum dalam negeri, mulai dari budidaya, dampak bagi masyarakat, hingga hambatan yang masih dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan. Menjadi harapan kita semua dengan progres baik ini, sorghum pada akhirnya nanti menjadi alternatif yang mampu membawa Indonesia berdaulat pangan, selamat dari ancaman bencana krisis pangan dunia.